Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kembali hadir di hadapan sahabat UniQ. Kayaknya kita sudah lama ini tidak share tentang beberapa kegiatan dengan sahabat-sahabat UniQ. Kami berharap sahabat UniQ akan kangen dengan suasana podcast dari sekolah kami. Hari ini kita pertama-tama nih mendatangkan dua narasumber sekaligus. Kalau kemarinnya kita hanya satu, hari ini kita dua sekaligus. Sekaligus ini adalah ajang penyampaian secara komprehensif tentang beberapa kegiatan yang menjadi unggulan di sekolah SDIT Baitul Jihad. Walaupun semua kegiatan adalah unggulan yang sengaja kita ramu, kita desain sedemikian rupa agar menjadi bekal bagi anak-anak kami. Baik, tanpa berpanjang kata, kita langsung berkenalan dengan narasumber kita. Mungkin bisa disampaikan di sebelah kanan, silakan Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisatmi, Kepala Sekolah dari SDIT Baitul Jihad. Baik, yang selanjutnya di sebelah kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UniQ. Nama saya Irwan Nurdin. Kebetulan saya selaku panitia dari kegiatan. Baik, jadi hari ini kita akan khusus membahas tentang kegiatan. Kalau di luaran namanya sih ada yang pesantren kilat lah, ada pesantren Ramadan lah. Tapi kalau di kita namanya mabit. Mabit. Mungkin Ibu Kepala Sekolah agak majuan Bu, tidak usah ini nanti enggak. Mungkin bisa dijelaskan mabit apa sih kalau yang lain kan apa namanya pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Silakan. Mabit itu Masa Bina Iman dan Takwa. Mungkin banyak sekolah juga yang mengadakan ya Pak ya. Kita juga sama, jadi setiap Ramadan kita mengadakan kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah bagi anak-anak. Karena momennya Ramadan dan pahalanya berlimpah, jadi kita berharap agar anak-anak itu lebih optimal ya Bu mungkin ininya. Dari Pak Irwan, jadi untuk mabit kali ini dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah menjadi ujung tombak pelaksana. Ya, Mungkin betul. bisa disampaikan juga Pak tujuannya, tujuan dilaksanakannya acara ini. Baiklah, untuk tujuan kegiatan ini, kami ingin anak-anak itu memiliki kemandirian. Hmm. Karena tentunya mereka berpisah dari orang tua dan Hmm. bisa bermalam di sini. Yang Hmm. kedua, supaya mereka juga gemar beribadah, Hmm. Oke, oke. gemar beribadah, dan kita tingkatkan ibadah-ibadah yang sekiranya Hmm. bermanfaat untuk mereka. Baik, baik. Jadi memang kita ingin agar dari sejak dini anak-anak sudah uh, tahu apa yang harus dilakukan terutama pada amalan-amalan yang ada di agama kita ya Bu ya. Ya, Oke, mungkin perlu disampaikan oleh oleh Pak Irwan ya. tentang peserta dari kegiatan ini. Baik, untuk peserta kegiatan kali ini, pada tahun ini kebetulan anggotanya adalah kelas 4, Mhm. kelas 5, dan kelas Kelas 6. 4, kelas 5. Iya. Berarti banyak Pak ya, lumayan banyak ya. Alhamdulillah lumayan, ada Mhm. banyak yang berminat ini Iya, anak-anak. iya. Kebetulan putri sekitar 44, 44, dan putra 58. 58. Berarti ada 102. 102. Iya betul, 102. Tahun kemarin ada kegiatan ini Bu, karena kan kalau kita lihat tahun kemarin ada pandemi Covid, melaksanakan nggak mungkin
seperti apa pelaksanaannya kalaupun ada, kalau mungkin tidak berarti ini adalah hal-hal yang ditunggu-tunggu sehingga kemudian, antusiasmenya, lumayan banget. Kalau untuk tahun kemarin gimana, Bu, ya? Untuk tahun kemarin sudah kita laksanakan, Pak, tetapi terbatas. Jadi hanya kelas 6 saja, sekitar 33 siswa. Berarti acara ini terus akan dilaksanakan, dengan tujuan tadi kan, menjadikan anak mandiri, ketika dia tahu, berpisah dengan orang tuanya seperti apa sih, karena ini adalah mungkin adalah hal-hal yang baru. Ya. Oke, ini siapa yang akan jawab nih, Ibu atau Pak Irwan nih? Tentang pemateri, nggak usah sweet, pemateri. Silakan Pak Irwan dulu Mungkin nanti kalau emang menjelaskan. ada yang kurang bisa ditambahkan, Pak, ya. Oke, silakan dari pemateri. Apakah internal atau seperti apa, Pak? Silakan. Alhamdulillah pada tahun ini pematerinya lumayan bagus-bagus, Pak. Hmm. Mungkin dari yayasan juga ikut andil untuk kegiatan ini. Hmm. Yang notabene-nya orang-orang yang yayasan itu pendidikannya lebih dari kita. Mungkin Hmm. ada yang berpendidikannya lulusan luar negeri, Hmm. ada yang dari dalam negeri, itu pun dari, universitas yang terkemuka. Oke, oke. Untuk kegiatan materi ini yang dari yayasan berjumlah 9. 9. Wah, Yes, luar biasa ya berarti. alhamdulillah. Luar biasa banget. Salah satunya Pak Sumitro, Mhm. terus Pak Dadang, Mhm. terus Pak Tony. Pak Tony, iya Mhm. betul, sama Pak Ari Ikar. Pak Rifkan, Heeh, iya, iya, i iya. Mungkin ya bisa kan. ditambahkan kali oleh Ibu Kepala Sekolah, karena kalau Ibu Kepala Sekolah pasti lebih paham nih, gimana nih? Ya, Tentang mungkin gini, eee, ada pemateri dari internal yang kalau kemudian ada, artinya gini, kita Ya kan. mengoptimalkan internal, tapi kita akan berusaha eksternal, karena lagi-lagi kalau internal biasanya anak dalam tanda kutip nih, ada bosan itu lagi, atau gimana, Bu, ya? terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah mengisi acara. Yang pertama itu adalah Bapak Tony Agus Pribadi, kemudian ada Bapak Lintang Koko, ada Bapak Ari Haryadi Ipkar, ada Bapak Zaki Mubarok, ada Bapak Rahbanu, kemudian ada Bapak Sumitro, ada Bapak Hengki, Bapak Firman, dengan Bapak Dadan. Itu Pak. Itu adalah pemateri, jadi otomatis anak akan mendapat pengalaman yang lebih, karena mungkin oleh panitia dan Ibu sebagai kepala sekolah sudah didesain sedemikian rupa agar ketika tadi disampaikan anak jauh dari orang tua, dia tetap merasa enjoy. Iya betul. Kalau kegiatannya mungkin Bu Kepala Sekolah bisa disampaikan kegiatannya anak dari sejak datang mungkin sampai kemudian akhirnya penutup ya. Ketika mereka datang pastinya ada absensi, kemudian pembukaan, kemudian materi 1, 2, dan 3, kita ada break sholat, kemudian eh, materi lagi, kemudian break buka puasa, sholat maghrib, kemudian makan malam, dilanjut untuk sholat isya dan terawih, kemudian ada materi lagi, kemudian anak-anak istirahat, jam 3 dibangunkan untuk tahajud dan muhasabah, kemudian sahur, kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah dan tadarus. Kemudian di akhirnya adalah bersih lingkungan. Baik, Pak Irwan Iya, sebagai Pak. pelaksana, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi dari peserta? Kalau dari pemateri kan kayaknya sudah luar biasa, mereka Iya kayaknya kalau saya dengar dari cerita-cerita mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa pakai slide segala kan, jadi iya memang betul. sudah top banget lah. Nah, sekarang dari siswa nih, kendala yang dihadapi dari siswa nih seperti apa? Karena kan mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti mabit ini. Iya betul. Adapun untuk kendalanya, kemarin kebetulan ya anak-anak juga masih belum terbiasa di sini ketika Mhm. mau tidur istirahat malam. Mhm. Mereka masih aja rame, Mhm. lama untuk tidurnya, Mhm. sehingga
nantinya kalau mereka lama tidurnya sampai jam 11, jam 12, takutnya nggak bisa bangun malam Mhm, dan ikutin program yang sudah kita rencanakan, mhm, itu yang menjadi kendala kendaraan. sementara itu. Secara umum mungkin bisa ter-handle dengan baik ya, Bu, ya? Iya, sudah, iya. Eee, apakah waktu itu anak siswa itu dibagi kelompok apa enggak, Bu, untuk mempermudah, eee, koordinasi, kemudian pengerjaan tugas-tugas atau seperti apa, Bu? Dibagi kelompok, Mhm, jadi di setiap kelas 4, 5, dan 6 itu akan mhm, dijadikan satu, jadi, satu kelompok itu mewakili kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sehingga diharapkan bisa bekerja sama dengan orang yang baru juga gitu, jadi saling mengenal, saling bersosialisasi, Pak. mhm. Jadi tidak monoton satu kelas Iya. gitu ya. Jadi memang agar Iya, tercipta apa ya, kakaknya kakak kelasnya kemudian mengayomi adiknya, yang adik iya, kelasnya kemudian dia harus menghargai, iya, di situ kakak kelasnya. sikap sosialisasi. Mhm. Kemudian, eee, biasanya namanya anak-anak kan suka dengan reward, tidak hanya punishment. Baik. Oleh panitia sudah dirancang nggak tentang reward yang akan diberikan pada anak siswa? Untuk reward kepada Mhm, siswa yang terbaik mengikuti kegiatan ini ataupun berprestasi, kita sudah menyediakan. mmm, Kemarin pun kita sudah memilih kelompok mana yang terbaik mhm, mengikuti kegiatan ini, iya. dan alhamdulillah anak-anak senang tadi. Jadi tetap akan ada pahala ya Iya, kan dalam betul tanda betul. kutip, jadi kita tetap akan ada penghargaan bagi Heeh, mereka. Mungkin suasana bisa sampaikan Bu, suasana mereka makan bersama, artinya saat, takjil dan iftar, kemudian saat sahur, gimana anak-anak? Alhamdulillah anak-anak bisa tertib, Pak, karena, eee, kita untuk kita kondisikan untuk antri gitu ya, ketika sudah makan bersama mereka membentuk kelompok, sehingga mungkin lebih nikmat untuk, apa, menikmati makanan yang Walaupun disediakan. kadang-kadang, sederhana, Iya. tapi kebersamaannya itu kebersamaan, kadang-kadang ya. yang membuat mereka jadi pengen lagi. Ada nggak dari mereka kata-kata, "Kok hanya sehari sih?" Gitu, maaf berapa hari nih ya Iya, pelaksanaan? iya, Dari tanggal berapa sampai betul tanggal betul betul. berapa ya? Pelaksanaan ini dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. 2 Eee, hari 1 iya, malam, oke. dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu, Jumat pagi Mhm, sampai hari Sabtu. Sabtu. Berarti kemarin baru pekan kemarin ya, Iya, 7 di dan tang 8 April ya, heeh, Bu, ya 7 dan kira-kira 8 7 April. dan 8 April, dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan itu akan menjadi, kenangan yang Amin, mudah-mudahan. istimewalah, selain kemudian pada penambahan spiritual mereka sih sebenarnya. Iya, Mungkin, yang terakhir harapan dari kepala sekolah, apa harapannya dengan diadakannya acara ini? Harapan kami dari sekolah itu anak-anak bisa, mempraktikkan apa yang diterapkan di sekolah. Jadi mulai dari puasanya, kemudian sholatnya, terus, ya antrinya juga perlu, Pak, ya, kemudian, mengajinya, hafalannya gitu, sehingga tercipta anak-anak yang soleh dan soleha, Pak. Baik mmm, baik, amin. baik, amin. Mudah-mudahan kalau bahasa agamanya semoga mereka kemudian menjadi, insan yang kafah, dan seperti itu. Jadi Mmm, mandiri oke, dalam pengerjaan agama oke, menjadi, kebanggaanlah buat orang tua iya betul, dan mhm. kitalah semuanya. Baik, mungkin itu untuk saat ini yang bisa kita obrolin ini dan Baik, masih hangat nih, masih bulan puasa nih. mhm, Mudah-mudahan apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh narasumber akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang nafi, amin sehingga amin menjadi amal jariah bagi mereka. amin Dan apa amin yang dikerjakan dan disiapkan oleh sekolah, Ibu sebagai kepala sekolah dan Pak Irwan sebagai pelaksana, serta semua guru yang terlibat siapapun mhm. itu, akan juga menjadi bagian dari amal baik yang kemudian akan mendatangkan pahala bagi yang Iya, amin mengerjakannya. amin ya rabbal Sekali alamin. lagi terima kasih Bu, terima kasih Pak Irwan, kita bisa ketemu di lain waktu insyaallah.
Kita Nah, sapa pemirsa dengan sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.